Nek Bali asalku, Bali nyawiji dadi siji yo. Itu loh Mas. Mesti rambut itu potong rambut, kita potong rambut. Orang Jawa itu selalu gitu. Rambut, nek aku Bali meneh, Bali dadi siji yo, nyawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung tumati. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam acara bedah alam semesta dengan beritikat kolaborasi dengan cara berpikir ala filosofi orang Jawa. Saudara-saudaraku, ini tahun 2023 akhir, yaitu bulan Desember. Marilah di tahun 2023 Desember ini adalah bulan 12 dari setahun. Untuk itu marilah kita berkoreksi diri, berintrospeksi diri dari setahun yang lalu. Ada apa dan bagaimana ketika kita dalam satu tahun ini perjalanan menempuh di kehidupan. Saudara-saudaraku, di tahun 2023 ini sudah banyaknya kahanan keadaan, sehingga apapun yang terjadi di tahun ini, marilah kita sebagai orang-orang Nusantara, khususnya orang Jawa, sebagai tolok ukur untuk melakukan koreksi diri, sebagaimana untuk melangkah di tahun 2024. Di tahun 2024 mendatang, saudara-saudaraku, mudah-mudahan di tahun-tahun politik yang semakin hari semakin dekat pada titik hari H. Untuk itu saudara-saudaraku, sebagai saya pribadi sebagai orang Jawa, marilah kita tetap memegang teguh tentang rasa berbangsa, bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa saudara-saudaraku? Tahun-tahun politik, kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak banyak merenungkan tentang kejadian-kejadian di tahun 2023 kemarin, jangan sampai saudara-saudaraku sebangsa setanah air ini melenceng dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh garis tulisan-tulisan para filosofi zaman dulu, yaitu para leluhur Nusantara. Ingat saudara-saudaraku, leluhur Nusantara begitu sudah memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Orang Jawa selalu memberikan banyak pemahaman. Suatu misal, ketika kita hidup diwujudkan sebagai manusia, ketika sudah dewasa dan sudah bisa memahami situasi dalam kehidupan, maka orang Jawa biasanya memberikan banyak pemahaman-pemahaman yang simpel, saudaraku. Suatu misal, banyak tokoh-tokoh adat, orang-orang sepuh, orang-orang zaman dulu menggali isi pelajaran hidup, diawali juga dari dirinya sendiri. Contoh, katakanlah dalam wujud manusia ada istilah rambut. Rambut itu dalam makna kehidupan orang-orang dulu, rambut, ram-ramen sampai lembut. Nah, maksud dari kata ram-ramen sampai lembut adalah gali kehidupan ini dari A sampai Z, itu terukur, terarah, jangan sampai ada yang terbuang. Jadi betul-betul
tidak ada yang tidak berfungsi ketika kita membaca atau dalam perjalanan hidup. Kita berjalan tahu tujuan, arah, pemikiran yang jelas. Kita melakukan keputusan yang betul-betul kearifan dan kebijaksanaan. Begitu juga dengan pekerjaan, dengan tekun, ulet dan sabar. Karena apa? Betul-betul dirinci, rambut, ram-ramen sama lembut, dan sampai sehalus-halusnya, supaya apa? Hidup kita tidak sia-sia. Itu intinya. Kemudian ada istilah batuk. Batuk, orang Jawa mengatakan le dolekno barang sing wis kepethuk. Dari batuk, barang sing wis kepethuk atau barang sing wis tutup. Jadi kalau mencari sesuatu, kalau melangkah pada sesuatu, janganlah ada keraguan-raguan di sini. Semangati, lakukan dengan serius, supaya apa? Finish di tujuan, habis pada tenggangnya, sehingga ketika melakukan suatu langkah itu harus sudah sampai pada puncaknya. Jadi di sini bisa kita titik garis bawah, semangat tidak boleh kendor. Itulah. Tahun-tahun kemarin, tahun 2023, begitu banyak orang susah, tapi orang Jawa di lapangan sesusah apapun semangatnya masih tinggi. Dalam keadaan apapun, mereka masih tetap semangat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, di tahun 2024, pelajaran kemarin harus kita upgrade. Yang jelek kita buat, kita upgrade untuk mencari solusi yang terbaik dan menghadapi situasi yang di sana dimungkinkan juga belum tentu ada kebaikan di tahun 2023. Tapi yakinlah kita sebagai orang-orang Jawa Nusantara, kita harus yakin di tahun 2024 ada kebaikan. Memang secara umum dirasakan gejolak alam semesta ini, memang kita harus waspadai. Apalagi adanya musim dari kemarau panjang kemarin sampai adanya datangnya musim hujan saat ini, otomatis suhu dalam alam semesta ini bisa banyak kontraksi, dan ini bisa menimbulkan gejolak pada bumi itu sendiri. Dimungkinkan juga saudara-saudaraku kita waspadai, dimungkinkan adanya gunung meletus atau banjir bandang yang tidak tahu datangnya, tidak disangka-sangka. Belum lagi tentang wabah-wabah yang dimungkinkan tahun-tahun ke depan, bulan-bulan antara 4, 5, 6, dimungkinkan wabah itu juga. Mudah-mudahan ini saudara-saudaraku, saya berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, berarti Yang Maha Kuasa sudah memberikan warning kepada kita bahwa kita harus berhati-hati. Tetap pegang teguh rasa damai hati kita, rasa semangat hidup kita, dan rasa kita memiliki Tuhan itu sendiri harus kita kuatkan. Kita mengenal Tuhan, jadi kita sandarkan kepada Tuhan itu sendiri. Tapi sebagai hamba yang beriman pada Tuhan, kita juga tidak boleh putus asa. Apapun keadaan ke depan, di tahun-tahun ke depan, harus betul-betul kita semangati untuk memperjuangkan nasib hidup generasi kita. Anak-anak kita butuh perawatan, keluarga kita butuh kedamaian. Semuanya itu tidak akan pernah terwujud kalau kita melupakan Tuhan itu sendiri. Itulah saudara-saudaraku,
marilah kita tetap memiliki semangat untuk melakukan kehidupan di samping menjaga kedamaian, menghadapi tahun-tahun politik ini. Kita tidak boleh terpancing dengan keadaan apapun, isu yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Marilah kita berpikir jernih sebagai Jawa Nusantara, tetap teguh dalam keimanan kepada Tuhan, santun dalam berucap, sopan dalam bertindak. Itulah saudaraku. Jadi orang-orang Jawa memiliki yang diwariskan kepada leluhur kita, yang dimana banyaknya filsafat-filsafat atau sesuatu ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan ini perlu kita berikan suri toladan. Kayak Ki Sukmo Wiro Jagat dari Alastrik Majapahit, atau identik dengan situs Alastrik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Salam Nusantara merdeka.